Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa silaturahim walaupun masih dengan cara media sosial yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan silaturahim secara virtual ini tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jazakillah khairan kepada yang berinisiatif untuk mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bisa menghadapi new normal seperti sekarang ini. Tentu saja keluarga itu sebagai kunci kesuksesan di dalam menghadapi new normal. Tapi siapa yang paling inti dalam kuncinya dalam keluarga ini adalah ibu. Sehingga ibulah yang punya peran besar untuk bisa mengkondisikan keluarga agar semuanya siap menghadapi new normal. Kalau misalnya ibu bisa memberikan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk semua anggota keluarga, maka insya Allah akan bisa menjadikan kondisi new normal ini tidak menjadi sesuatu yang membebani dan tidak menjadi stres bagi anggota keluarga. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu dalam menghadapi new normal ini? Yang pertama tentu harus ada peran edukasi pada keluarga bahwa new normal ini merupakan istilah yang baru, tapi jangan terus kita merasa aman dengan istilah normal di suasana pandemi COVID-19 ini. Karena kita memerlukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak sepenuhnya normal. Jadi sekalipun disebut sebagai new normal dalam suasana pandemi ini, tapi kita menyikapinya tidak dalam kondisi normal seperti biasa. Karena itu harus ada upaya-upaya bersama agar bisa menghadapi suasana new normal ini tidak menjadi terjebak pada suasana normal biasa. Yang kedua, suami pun yang bekerja di luar ini harus bertanggung jawab menjaga kesehatan keluarga. Karena keluarga yang ditinggalkan sudah berusaha keras untuk bisa menjadi aman dari gangguan kesehatannya. Namun suami yang keluar rumah karena diharuskan untuk mendapatkan penghasilan, tugas pekerjaan, maka pada saat yang sama suami harus melaksanakan protokol COVID ketika dia di luar dan juga ketika dia kembali. Ketika dia di luar harus bisa menjaga protokol COVID yang seharusnya, sehingga walaupun dia bertemu dengan banyak orang dalam suasana kerja yang seperti seharusnya, namun ketika dia pulang, istri pun harus bisa menyiapkan apa saja yang harus dilakukan ketika suami pulang, sehingga baju yang sudah digunakan di luar itu akan diamankan di dalam rumah. Sehingga ketika suami masuk ke dalam rumah, maka dia akan langsung masuk ke kamar mandi dan akan berganti pakaian yang sudah disiapkan oleh istri, sementara di dalam sudah disediakan seember air dengan sabunnya, dan kemudian langsung direndamkan pakaiannya. Sehingga dalam hal semacam ini ketika suami sudah bersih-bersih dan pakaiannya sudah diganti dengan pakaian yang baru, maka ini akan menjadi aman bagi keluarga. Kemudian selain itu, ibu ketika di rumah maka juga harus bisa menjaga kesehatan, harus bisa menyediakan makanan yang bisa sehat, yang baik dan halal. Kemudian juga harus bisa membuat anak gemar minum vitamin, ya, dan juga bisa menyiapkan anak dalam kondisi di rumah bisa berolahraga, ya, dan tentu saja bisa menjadikan anak-anak tumbuh kembangnya tidak hanya sehat batinnya tapi juga sehat fisiknya. Kemudian juga ibu pada saat ketika di rumah harus menciptakan suasana rumah yang nyaman bagi anak-anak. Karena bagaimanapun juga anak-anak
akan merasakan jenuh ketika di dalam rumah terus-menerus tidak bisa keluar, sehingga pada saat yang sama harus bisa membuat beberapa agenda dalam rumah, beberapa kegiatan di dalam rumah yang melibatkan anak-anak, sementara anak-anak pun tidak terganggu ya kewajiban belajarnya yang seharusnya dilakukan dan yang biasa dilakukan formal di sekolah. Nah, selain itu dalam suasana semacam ini maka kita harus menyiapkan keluarga yang tetap aktif dan produktif. Jadi walaupun kondisinya tidak normal, kondisinya tidak seperti biasa kita aktif berdakwah keluar, kita aktif misalnya bermasyarakat, pada saat yang sama ketika dalam suasana seperti ini, maka peran aktif ibu berdakwahnya bisa dilakukan dengan cara seperti kita sekarang. Peran ibu bermasyarakatnya bisa dilakukan dengan cara seperti kita sekarang, bahkan peran silaturahim ibu terhadap keluarganya juga bisa dilakukan seperti kita sekarang. Nah, demikian pun anak-anak bagaimana bisa diberikan pemahaman bahwa walaupun kondisinya seperti ini new normal, bukan berarti kita bebas keluar, tapi kita akan tetap melakukan protokol COVID yang seharusnya, sehingga pada saat yang sama anak-anak pun ketika dalam suasana normal new normal ini tidak terjebak dengan kata normalnya, sehingga pada saat yang sama anak akan tetap bisa dikondisikan di dalam rumah, tapi dia bisa bersosial dengan teman-temannya lewat teknologi yang ada, lewat media yang ada. Demikian juga anak-anak bisa melakukan aktivitas yang mungkin biasanya olahraga di luar, bagaimana bisa olahraga di dalam rumah, yang biasanya misalnya bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lain, tetap bisa lakukan dari dalam rumah. Nah, untuk hal semacam ini, karena kita harus memberikan kesadaran kepada anak-anak bahwa walaupun ada kata normal, tapi tetap tidak menjadi normal seperti biasa. Sebab banyak orang terjebak dengan kata new normal, sehingga banyak yang keluar rumah, kemudian orang tua tidak bisa mengendalikan dan terjadilah berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan di luar rumah. Sehingga kita juga sudah bisa membaca dalam beberapa informasi yang tersebar di media sosial bahwa pada hari-hari ini merupakan hari-hari yang disebut sebagai hari yang harus diwaspadai, karena ternyata COVID-19 lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Nah, bagaimana seorang ibu yang merupakan bagian daripada orang tua di dalam rumah memiliki peran dalam menghadapi semacam ini? Maka yang pertama harus bisa memberikan afirmasi yang positif kepada anak tentang fase new normal yang realitanya tetap harus dalam kondisi waspada dan hati-hati. Kemudian juga harus diingatkan bahwa anak-anak itu tetap harus bisa menjaga diri, tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Prinsipnya dalam Islam itu la dororo wa la diror, ya, tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang lain. Jadi pada saat yang sama menjaga kesehatan bagi anak-anak itu harus menjadi kesadaran diri yang harus diberikan pemahamannya oleh ibu, sehingga pada saat yang sama ketika mereka sudah paham, ibu harus terus mengontrol, mendampingi, mengevaluasi ya sejauh mana anak itu bisa disiplin dengan penerapan protokol COVID ini. Kemudian juga ibu harus bisa bekerja sama dengan ayah untuk bisa menjaga kesehatan keluarga. Karena pada dasarnya bukan hanya kewajiban ibu untuk bisa menjaga kesehatan keluarga, tapi juga ayah punya kewajiban untuk menjaga kesehatan keluarga. Ketika di luar rumah ayah bekerja bisa menjaga kesehatannya karena tidak ingin terjadi keburukan pada dirinya dan akan mengakibatkan keburukan pada keluarga. Maka pada saat yang sama ketika di rumah harus bisa bekerja sama dengan ibu untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman, ya, yang sehat, suasana rumah yang bisa memberikan kenyamanan untuk aktif, bahkan untuk produktif. Kemudian selain itu juga ibu harus bisa mengajak masyarakat bisa bekerja sama. Masyarakat di sekitar harus juga bisa mengendalikan ya keluarganya agar tidak memberikan kebebasan kepada keluarga untuk beraktivitas di luar rumah tanpa memperhatikan protokol COVID yang sesungguhnya. Selain itu harus juga ibu ini harus bisa menjaga ketenangan jiwa anak. Jadi harus bisa meredam psikis yang terjadi pada saat situasi new normal ini, karena mungkin dia bisa melihat sebagian besar teman-temannya ternyata sudah bisa aktif bebas di luar rumah ya.
Kemudian banyak keluarga-keluarga yang pergi keluar dari rumahnya untuk pergi refreshing ke tempat-tempat lain, bahkan berkumpul dengan keluarga besarnya sementara kita mungkin tidak bisa. Nah, pada saat yang sama ibulah yang bisa meredam rasa cemas anak agar anak tidak bisa tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam masa new normal ini. Tapi pada saat yang sama kita harus bisa memberikan keyakinan pada anak bahwa dalam ikhtiar kita tetap takdir Allah itu menentukan segalanya. Jadi anak harus bergantung kepada Allah, harus bertawakal kepada Allah. Selain ikhtiar yang kita lakukan di dalam keluarga ini, kita pun harus bisa menerapkan kepada anak dan memahamkan kepada anak bahwa kita harus percaya kepada takdir. Walaupun kita misalnya sudah berusaha berada di dalam rumah, tentu tidak semata-mata kita yang menentukan dengan usaha kita, tapi Allah memberikan takdirnya sesuai dengan keinginannya. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Ya, kamu tidak bisa mewujudkan kehendak kamu, tidak bisa berkehendak sesuai dengan diri kamu, tapi ya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak tidak merasakan hanya puas dengan upaya yang dilakukan oleh ibu, tapi dia pun akan berdoa kepada Allah, akan mendekat kepada Allah ya. Karena pada akhirnya takdir Allah yang menentukan. Sehingga anak pun akan merasakan dia akan tenang, akan nyaman dalam kondisi new normal ini kalau dia dekat dengan Allah. Karena pada akhirnya takdir Allah yang akan menentukannya. Jadi dalam hal ini maka kita harus bisa menerapkan beberapa hal dalam pandangan akidah kita, dalam pandangan agama kita, agar ikhtiar-ikhtiar kita yang berdasarkan pembicaraan kita di awal itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu anak-anak pun harus bisa dikondisikan tetap bisa jaga jarak secara fisik. Kemudian kalau keluar rumah dalam kondisi penting harus pakai masker ya. Kemudian harus pakai hand sanitizer, harus sering-sering mencuci tangan, bersih-bersih. Pada saat yang sama juga banyak berdoa kepada Allah, tapi juga kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun betul bahwa pada dasarnya kita sebagai seorang muslim sudah berusaha cuci tangan berkali-kali dalam sehari semalam, karena tidak hanya untuk wudhu sholat wajib, tapi juga untuk sholat-sholat yang sunnah. Kemudian kita juga tidak hanya ketika akan sholat, ketika akan makan, selesai makan kita juga cuci tangan. Ketika kita akan tidur, bangun tidur, kita juga akan cuci tangan. Ketika kita melakukan kegiatan ya, sesuatu yang membuat tangan kotor, kita juga akan cuci tangan. Kita memahami dalam Islam itu anak sudah diberikan pengertian bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai ya orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, tapi pada saat yang sama dalam ayat ini Allah memberikan dua kebersihan, yaitu kebersihan dari sisi hati nurani, akidahnya harus tetap bersih, ya tidak boleh dikotori oleh hal-hal yang berbau-bau syirik, yang berbau-bau tahayul ya, yang berbau-bau khurafat, sehingga pada saat yang sama Allah akan suka dengan kondisi macam ini. Tapi harus kita lengkapi juga ya dengan kebersihan fisik secara di luar, apakah itu pakaiannya maupun lingkungannya maupun juga jasadnya. Nah, ini kita berikan pengertian kepada anak karena pada dasarnya dalam Islam itu tidak cukup hanya dengan bersih fisiknya, tapi juga harus bersih hatinya. Mudah-mudahan dengan semacam ini, ketika Allah sudah cinta kepada kita dan keluarga, maka Allah akan berikan perlindungannya, penjagaannya, yang memberikan solusi dari berbagai macam masalahnya, ya, memberikan keberkahan dari semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah, karena itu dalam kondisi ini prinsipnya, kalau kita kembali kepada usul fikih itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak yang bahaya yang mengakibatkan kita mendapatkan kerusakan itu lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Kalau kita tahu misalnya keluar rumah itu ada manfaatnya, tapi dalam kondisi sekarang menolak bahayanya itu lebih besar daripada kita meraih manfaatnya. Jadi pada saat yang sama kita akan batasi keluar rumah kecuali hal-hal yang sangat urgen sekali baru kita lakukan. Kemudian juga pada saat yang sama kita memahami bahwa dalam Islam itu kita terus harus bisa menjaga 5 hal. 5 hal ini sangat penting dalam suasana biasa, apalagi dalam suasana ketika sedang new normal semacam ini, yang kita harus bisa beradaptasi dalam kondisi sepertinya normal tapi tidak normal gitu ya.
Dan kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi semacam ini. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah secara umum di berbagai negara sudah banyak yang kembali kepada new normal. Tapi pada saat yang sama setiap keluarga tidak boleh menyikapinya dengan ya sebebas-bebasnya. Tetap harus berhati-hati, tetap harus bisa menjaga protokol COVID yang seharusnya. Bahkan lebih dari itu, kita harus bisa menjaga anak dan keluarga agar tetap bisa menjaga kesehatannya lahir dan batin. Karena yang namanya istiqomah itu tidak hanya ketika kita dalam kondisi normal. Dalam kondisi ketika yang normalnya disebut new, ya ini sebuah normal yang baru yang tidak pernah terjadi di hari-hari biasa. Tapi pada saat yang sama banyak yang harus kita adaptasikan. Kalau kita tidak siap secara mental, yang kita siapkan dari dalam diri kita, maka kita akan kerepotan menghadapi anak-anak ya pada saat ini berkepanjangan. Ini kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan new normal sesungguhnya, sampai kapan, kemudian harus seperti apa supaya kita bisa mengendalikannya. Tentu kan ini sebuah proses yang harus kita jalani. Pada saat yang sama kita pun ini sambil terus belajar. Sebab sepanjang hidup kita ini baru ya, kita baru menghadapi yang namanya disebutnya normal semacam ini. Jadi walaupun sudah ada katakanlah misalnya peringatan-peringatan ya, arahan-arahan dari pemerintah, dari mungkin juga para pakar yang kita baca dari berbagai macam literatur termasuk dari media sosial. Tapi pada saat yang sama prakteknya kita ini masih baru. Jadi semua kita masih sedang mempelajari apa yang paling tepat, apa yang paling baik, tapi kita harus punya prinsip bahwa nilai-nilai Islam tidak akan mungkin ya membiarkan kita dalam kondisi kebingungan semacam ini. Pasti ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan dan kita amalkan dalam kehidupan keluarga kita, dan ini banyak tergantung kepada ibu. Sebab ibu itu adalah madrasah, ibu itu adalah sekolah, ibu itu adalah pendidik. Sekalipun ibu bersama ayah sebagai orang tua, sebagai pendidik untuk anak-anaknya, tapi kenyataannya dalam 24 jam yang paling banyak mendidik adalah ibu. Ya, yang paling banyak memperhatikan perkembangan anak juga ibu. Yang paling banyak melihat kesalahan-kesalahan anak juga ibu. Yang paling banyak meluruskan, memberikan nasihat, membimbing juga ibu. Dan bahkan yang paling banyak menahan perasaan ya, untuk sabar, untuk menjaga keikhlasan, untuk tetap semangat berjuang mencapai keberhasilan pendidikan, itu lebih banyak ibu daripada ayah. Jadi pantas kalau Rasulullah menegaskan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan ibu adalah yang berdiri tegak di tengah-tengah pintu surga ya, yang menanti dan menghadang anak. Kalau dia menjadi ahli surga akan dinanti oleh ibunya. Tapi kalau misalnya anak itu durhaka, murka, akan dihadang oleh ibunya. Jadi pada saat yang sama al-walid fi awsati abwabil jannah ini perlu juga menjadi sebuah cara untuk kita bagaimana membuat anak itu justru kita nanti-nanti di pintu surga agar bisa bersama-sama ke dalam surga dengan anak-anak kita. Nah, prinsipnya dalam hal ini yang harus kita perhatikan menurut Islam ya, bagaimana kita menjaga dalam kondisi new normal ini agar semua potensi dan semua semua yang menjadi milik kita dan menjadi milik anak-anak kita ini benar-benar terjaga dan sesuai dengan syariat. Yang pertama yang harus kita jaga adalah agamanya. Jangan sampai dalam kondisi ketika new normal ini anak sudah terlalu lelah di dalam rumah, sudah terlalu bosan, sudah sangat jenuh, akhirnya membuat anak tidak semangat lagi untuk bisa ya melakukan nilai-nilai agama, atau tidak semangat lagi untuk bisa meyakini dan mempraktekkan nilai-nilai agama. Jadi yang pertama harus kita lakukan selain dari protokol COVID yang sudah kita bicarakan di awal, selain juga peran ibu bagaimana bisa menjaga kesehatan anak, maka kita harus bisa yang pertama menjaga agama. Bagaimana agama ini agar betul-betul menjadi nilai-nilai kehidupan yang terus bisa berarti bagi anak dan menjadi pedoman dalam hidup anak. Karena itu dalam menjaga agama ada dua hal yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu adalah menjaga akidah yang benar, agar benar-benar selamat, agar benar-benar bersih, menjadi akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun upaya kita ini dilakukan dengan sangat cermat sekali menghadapi new normal, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada, sesuai dengan ilmu kesehatan yang ada. Tapi kalau agama kita tidak sehat juga tidak akan bahagia. Justru ini menjadi penting.
menjaga kesehatan harus dilandasi oleh menjaga ya kesehatan agama kita. Sehingga nilai-nilai yang kita jaga dalam menjaga kesehatan itu ada nilai ibadahnya, ada nilai pahala di sisi Allah. Kita jaga kebersihan karena kita taat kepada agama akan jadi ya ibadah. Kita misalnya menjaga jarak karena kita juga mengikuti nilai-nilai agama, maka ini juga akan jadi ibadah. Ibu misalnya berikan makanan yang bergizi walaupun tidak harus dengan yang mahal-mahal, yang penting baik dan halal. Ibu memberikan vitamin, mencari cara bagaimana vitamin yang berarti sekalipun tidak harus dengan dosis yang tinggi dengan harga yang mahal, tapi bisa memberikan arti dalam ya, menjaga kesehatan. Selama itu dalam rangka menjalankan agama juga akan menjadi ibadahnya. Sehingga pada saat yang sama menjaga akidah anak bagi ibu merupakan sebuah medan perjuangan di dalam rumah. Karena prinsipnya ibu itu harus bisa menjaga fitrah anak seperti ketika dilahirkan. Kalau ibu mampu menjaga fitrah anak seperti waktu dilahirkan, maka ibu tidak akan repot-repot mendidik anak-anak sampai di masa depan. Jadi inilah yang kita harus jaga ya ketika dalam kondisinya normal ini, selain tadi ya secara kesehatan betul-betul protokolnya kita jaga, tapi juga bagaimana bisa menjaga ketakwaan anak-anak. Kalau misalnya menjaga kesehatan itu bisa membuat anak tubuhnya kuat dan fisiknya sehat. Tapi bagaimana membuat anak menjadi terhormat, membuat anak menjadi mulia tetap dalam kondisi ketika pandemi masih belum berakhir. Dan bahkan suasana normal yang abu-abu seperti sekarang. Yang disebut oleh pimpinan WHO sebagai sekarang masa-masa justru dalam kondisi bahaya COVID ya, yang lebih daripada hari-hari biasa. Nah, kita ingin menciptakan anak tetap menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, yang martabatnya selalu tinggi, derajatnya selalu tinggi, yaitu kita jaga ketakwaannya. Tidak hanya cukup kita jaga imannya, bahkan kita jaga ketakwaannya. Sehingga dalam kondisi macam ini, anak tetap hidupnya lurus sesuai dengan nilai-nilai agama. Inilah yang kita inginkan seperti dalam surat 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa ya. Yang diperintahkan oleh Allah di sini bukan hanya selama hidup, bahkan sampai ketika wafat ya. Wa antum muslimun, dan kamu dalam keadaan ya wafatnya itu masih tetap melaksanakan nilai-nilai Islam dengan baik. Nah, jadi kita sebagai seorang ibu harus mengaitkan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa mengaitkan segala musibah akan ada akhirnya ya dengan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakinkan pada anak bahwa virus yang berbahaya ini ciptaan Allah. Dia merupakan salah satu prajurit yang diperintahkan oleh Allah hadir di tengah-tengah kita. Tapi kita akan terus dijaga ya, dibentengi, dihindari ya selama kita ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita ingin justru anak-anak kita dalam kondisi seperti sekarang, ketika kekuatan imannya bagus, dia tidak akan terganggu dengan suasana yang kata orang mencekam, yang menakutkan. Karena ibu-ibu yang bisa menyiapkan anak semacam itu ternyata tetap berhasil ya menyiapkan anak menjadi generasi terbaik. Di Darul Quran sekarang dalam kondisi COVID-19 ini malah menghasilkan 103 anak yang hafal Quran. Jadi 103 santri yang hafal Al-Quran. Jadi belajar walaupun secara online ketika ibu benar-benar bisa berperan di dalam rumah menciptakan keyakinan ya akidah yang sangat baik kepada anak, ternyata bisa berjalan mulus di dalam rumah. Dan ini harus dilakukan oleh kita, mengaitkan segala sesuatu yang terjadi, apakah ini terkait dengan musibah ataupun dengan hal-hal yang lain, selalu dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan semacam ini anak tidak akan stres, dia tetap aktif, tetap semangat ya dalam segala keterbatasan di dalam rumah. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk bisa memperkokoh akidah anak-anak di suasana seperti ini, anak akan menjadi anak yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan makhluknya. Sebab kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah ya kalian yang paling bertakwa. Jadi ibu-ibu ketika melihat misalnya anak-anak merasa ya kekurangan ini, kekurangan itu, karena memang kondisinya secara ekonomi juga sedang sangat sulit. Orang yang masih punya pekerjaan saja dia tidak bisa mendapatkan gaji sempurna ya. Banyak potongan di sana sininya, tunjangannya banyak dipotong dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama kita katakan jangan takut, ada Allah Maha Pemberi rizki. Pekerjaan itu hanya salah satu sarana. Kita kaitkan dengan Allah yang Maha Pemberi rizki, Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha memberi solusi. Tapi kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang bertakwa.
Kemudian selain itu, dalam masalah menjaga agama, di sini yang kedua adalah menjaga Islam. Menjaga Islam ya sebagai agama yang dianut. Jadi dalam kondisi semacam ini kita harus semakin yakin bahwa Islamlah sebagai solusi dalam berbagai macam permasalahan. Sehingga kita harus meyakinkan kepada seluruh anggota keluarga, nih khususnya ibu karena sebagai pendidik ya bagi anak-anak, harus meyakinkan kepada anak bahwa segala solusi ada dalam ajaran Islam. Tidak mencari kepada ajaran yang lain. Sehingga ketika kita bisa menanamkan pemahaman kepada anggota keluarga kita, maka dia akan tenang terus hidup bersama Islam. Justru ketika dia misalnya meremehkan ajaran Islam, dia akan mendapatkan ya keresahan, galau ya, justru ketidaktenangan. Sehingga pada saat yang sama kita katakan ya, kalau kita ingin dapat ridho Allah dalam hidup kita, kita harus berpegang kepada agama yang diridhoi. Karena kata Allah dalam surat 3 ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi kita harus bangga dan anak-anak harus bangga bahwa Islam akan memberikan solusi dalam segala situasi. Karena itu kita tidak akan mencari kepada agama yang lain dalam suasana terjepit seperti sekarang. Karena yang kita tahu justru Islam itu membuka segala jalan. Dulu ketika masa jahiliyah orang itu sulit semuanya, terutama orang-orang mustadafin. Tapi setelah Islam datang semua dibuka jalannya sampai tidak ada lagi yang mustadafin. Sampai sehingga semuanya itu merasa sejahtera lahir dan batin. Ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz sangat terasa sekali bahwa masyarakat secara umum yang mayoritas sampai tidak mau menerima zakat lagi karena sudah ya sejahtera lahir dan batin. Nah, karena apa? Ya prinsip berpegang pada Islamnya sangat kuat. Jadi kita juga harus bisa meyakinkan kepada anak-anak tidak ada yang sulit tidak bisa teratasi kalau kita selalu kembali kepada Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang menjaga agama ini kita juga harus kaitkan dengan mewujudkan keluarga yang soleh, keluarga yang rajin beribadah, keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah kesempatan ibu untuk mendisiplinkan anak sholat di awal waktu, bahkan sholat berjamaah di awal waktu. Kita disiplinkan di rumah, buatlah jadwal, agenda yang setiap misalnya 10 menit sebelum azan, setidaknya 5 menit sebelum azan sudah bersiap-siap semuanya berwudu. Disinilah kita juga mulai mendisiplinkan anak-anak ya, bersama kita semuanya. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, bahkan ada jam sholat sunnah duha, bahkan mungkin ada juga sholat malam, walaupun misalnya untuk anak-anak seperempat jam sebelum subuh baru bisa sholat. Tidak apa-apa, tapi ini kesempatan sangat bagus untuk mendisiplinkan anak ya, melaksanakan nilai Islam, sehingga pada saat yang sama mereka akan menjadi anak yang soleh. Kalau misalnya di hari-hari tidak normal, kita kan tidak punya waktu 24 jam dengan anak-anak. Karena ada sebagian waktu, ya bahkan kalau yang sekolahnya sampai sore, lebih banyak dengan gurunya daripada ibunya. Sebab ketika dia pulang, tinggal sedikit lagi bersama ibunya. Setelah itu dia beristirahat, tidur sampai menjelang ya ketika subuh. Jadi ketika kita dalam suasana semacam ini punya kesempatan besar ya untuk membuat anak lebih soleh. Sehingga pada saat suasana disebut new normal, tetap saja tidak menjadi gangguan bagi mereka dengan kesolehannya. Karena kita meyakini orang yang soleh itu gak akan pernah rugi hidupnya. Orang yang soleh itu berarti tidak akan mungkin mendapat musibah sepanjang hidupnya. Selalu akan ada ya musibah, tapi ada kemudahan, ada keberkahan, ada karunia, ada nikmat. Walaupun musibah itu akan ya selalu datang, tapi tidak selamanya. Sehingga akan ada nikmat-nikmat yang terus berganti dari ya antara ya musibah yang jadi ujian kita untuk meningkatkan derajat kita. Inilah mengapa Allah menyebutkan dalam surat Al-Asr bahwa yang membuat orang itu tidak pernah rugi kalau ada iman dan amal soleh. Bahkan ada ya dakwah yang ditegakkan di dalam rumah. Kata Allah, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau kita ingin menciptakan ya anak-anak dan keluarga yang terus justru hidupnya beruntung, tidak pernah rugi setelah kita yang pertama tadi mengokohkan agama mereka dengan melalui akidahnya, kemudian kepada iltizamnya kepada Islam, komitmennya kepada Islam ya, dan juga dengan kesolehannya, maka pada saat yang sama ini pun harus kita ya tampakkan kepada anak-anak, banyaklah berbuat baik di saat seperti ini. Kalau misalnya banyak berbuat baik, misalnya ya kalau kita lihat ikan ya, ada seorang pemancing, dia hanya dengan satu pancingan makanan yang menjadi perangsang untuk ikan datang itu hanya kecil sekali.
tapi berapa banyak ikan yang datang begitu yang menghampiri ingin berebut dengan makanan yang sedang di dalam pancingan ini. Nah, kalau misalnya makhluk itu seperti itu sifatnya, nah apalagi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi semakin banyak kebaikannya, semakin banyak sekali ya daya tarik simpatik dan kepedulian dari banyak orang untuknya. Karena itu pantas ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha adil dan Maha sayang kepada hambanya, justru akan memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh serta menegakkan dakwah dalam rumahnya. Dan ini tentu peran ibu yang sangat besar, bahwa ibu yang ingin menciptakan keluarganya dalam suasana new normal agar tidak terjebak dengan kata new normalnya, agar tidak tertipu dengan kata new normalnya, maka kokohkan ya iman mereka ya, kokohkan ya kerajinan, kesemangatan mereka, rajinnya, semangatnya, segeranya dalam beramal soleh, dalam beribadah, termasuk juga ya dalam melakukan dakwah di dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan dengan semacam itu maka kita akan bisa benar-benar kuat agamanya. Karena rumah yang kita inginkan bukan sekedar keluarga sakinah, tapi keluarga islami. Bahkan kita memiliki 3 kriteria keluarga kita ini, keluarga sakinah, keluarga islami, bahkan satu lagi, keluarga dakwah. Apakah mungkin kita akan bisa menjadi keluarga dakwah, menciptakan rumah kita sebagai basis dakwah di masyarakat, kalau kita tidak berdakwah untuk keluarga kita? Jadi pada saat yang sama, untuk menjaga agama, ada 3 hal yang kita harus lakukan sebagai ibu, yaitu yang pertama adalah mengokohkan akidah, yang kedua mengokohkan Islam sebagai agama, sehingga dia tidak percaya kepada agama yang lain kecuali Islam yang akan menjadi solusi dalam segala permasalahannya. Yang ketiga, menciptakan keluarga yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan dengan semacam ini justru hati semakin tenang ya, kemudian rumah semakin kondusif ya, keberkahan semakin banyak, rahmat semakin banyak. Karena apa ya, kita sudah memiliki syarat-syaratnya ya. Pertama, akidahnya bagus, menjadi orang bertakwa, terus istiqomah ya dalam agamanya, dan yang ketiga justru semakin tampak kesolehannya. Allah sudah menegaskan di dalam surat 5 ayat 50, "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun." Adakah yang lebih baik daripada hukumnya Allah ya bagi orang-orang yang yakin terhadap agama Allah ini? Tentu tidak ada tandingannya lagi. Sehingga pada saat yang sama lakukanlah hal-hal yang akan membuat anak-anak itu menjadi lebih soleh daripada sebelumnya. Dan ini kesempatan ibu untuk semakin dekat dengan anak, baik secara komunikasi maupun secara bimbingan, bahkan melalui juga dekapan, ya, ciuman, kasih sayang, ya, yang akan semakin membuat anak siap mendengarkan arahan kita, nasihat kita, dan bahkan semakin siap untuk bisa ya bersama kita dalam memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tentang yang kedua ya, yaitu menjaga dan mencerdaskan akal ya. Menjaga dan mencerdaskan akal. Kita sebagai ibu dituntut sekali untuk banyak ide, untuk banyak kreativitas, untuk banyak inovasi dalam masa new normal ini. Membuat anak tetap nyaman di dalam rumah. Ini sekarang kalau di Indonesia, di luar sana sudah luar biasa. Banyak jalan-jalan yang sudah macet kembali. Banyak tempat-tempat umum yang sudah padat ya, dipenuhi oleh kerumunan orang. Nah, pada saat yang sama, mampukah kita membuat anak-anak tetap ya bisa tetap nyaman di dalam rumah dan punya aktivitas dan bahkan lebih produktif dari sebelumnya? Ketika ibu punya banyak ide, punya kreativitas, punya inovasi, maka pada saat yang sama akan bisa mengkondisikan anak lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, ibu harus punya wawasan yang lebih banyak. Ibu harus punya pengetahuan yang lebih banyak dalam kondisi semacam ini. Banyak berdiskusi, walaupun dengan ya, cara virtual atau dengan cara chatting dengan teman-teman, diskusi lewat WA-nya dan lain-lain. Nah, ini karena apa? Karena pada saat sekarang ini kita semua orang baru menghadapi suasana new normal. Jadi semua orang tuh masih sedang mencari ya
pola apa, bentuk apa, cara seperti apa yang paling tepat dalam kondisi macam sekarang. Memang kalau secara umum kita mungkin sudah tahu ya dari pengetahuan yang kita dapatkan, tapi untuk aplikasinya seperti apa setiap hari, nah ini kita perlu banyak ya inovasi, kreativitas ya, kemudian wawasan, dan lebih dari itu harus banyak inisiatif, sehingga pada saat yang sama ya tetap saja membuat suasana rumah menjadi sangat kondusif untuk anak-anak kita. Nah, dalam masalah menjaga akal yang sehat dan bahkan menjaga kecerdasan akal ini, maka kita mencoba untuk membuat kita semakin cerdas, tapi kecerdasan yang dibangun oleh kecerdasan hati nurani. Karena kecerdasan hati nurani ini selalu berpikirnya dengan masa yang panjang, yaitu masa yang abadi di hari akhirat. Apa yang akan bisa berdampak panjang untuk hari akhirat, itu akan membuat kita selalu banyak berpikir bagaimana semua permasalahan dunia itu selalu akan berakibat baik untuk hari akhirat. Nah, karena itu kita harus bisa melakukan secara pribadi untuk kita sendiri, yaitu membersihkan diri dari pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang kotor ya, pikiran-pikiran yang jahat. Sehingga pada saat yang sama kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah, agar kita tidak punya pikiran-pikiran yang cuma terbujuk oleh sesuatu yang tidak jelas, terbujuk oleh sesuatu yang semu, terbujuk oleh sesuatu dalam lintasan pikiran kita, tapi itu belum tentu benar di hadapan Allah. Nah, karena itu kita bisa ya membersihkan semua pikiran buruk kita, dan kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, semua makanan, jenis makanan, minuman apapun yang akan mengotori akal kita juga harus kita hindari. Jadi ketika semacam ini, maka akal itu akan tetap sehat dan bahkan berusaha untuk lebih cerdas. Nah, kalau kita ingin lebih cerdas lagi, belajarlah kepada anak-anak. Anak-anak itu semakin cerdas ketika mereka semakin dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya dekat dengan bacanya, bahkan dengan menghafalnya. Ketika mereka menghafal, itu membuat akal anak semakin cerdas, semakin cerdas. Jadi pantas ya kenapa sekarang perguruan tinggi itu banyak yang percaya kalau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang hafal Quran. Bahkan memberikan diantaranya memberikan kelulusan tanpa tes kepada anak yang hafal Quran. Karena akhirnya sudah terbukti di kampus-kampus yang sudah dimasuki oleh mahasiswanya yang hafal Quran itu ternyata mereka cerdas-cerdas, dan bahkan juga tidak hanya cerdas otaknya, bahkan juga cerdas ya tingkah lakunya. Nah, karena itu ini harus kita cerdaskan pikiran kita dengan apa yang pertama, perdalam lagi ilmu agama. Karena kita harus berpikir dalam kondisi semacam ini, ya kita harus banyak memahami agama Islam dalam kondisi sulitnya supaya tetap istiqomah. Kita sekarang banyak sarana, tidak harus selalu punya perpustakaan. Yang punya perpustakaan alhamdulillah, yang tidak punya perpustakaan pun sekarang lewat internet sudah banyak kita bisa akses ya. Bahkan juga banyak sekali seminar-seminar yang gratis di masa sekarang, termasuk ibu bagaimana berpikir untuk membuat ekonominya lebih baik. Bisa juga ikut dengan seminar-seminar misalnya gratis yang di webinar yang selama ini kita dapatkan dari berbagai media sosial kita ya. Kemudian yang kedua juga kita harus bisa memperdalam ilmu pengetahuannya, karena ini terkait dengan ilmu-ilmu kauniyah yang bahkan tidak dibicarakan secara detail ketika di zaman-zaman salafus soleh terjadi ya pandemi semacam ini. Jadi pada saat yang sama berarti kita juga harus membuka cakrawala berpikir kita bagaimana supaya pengetahuan itu semakin banyak. Maka jangan kita terpaku oleh musibah yang sedang kita hadapi, tapi kita harus berpikir cerdas bagaimana membuat justru ini menjadi sebuah kenikmatan baru. Karena kalau kita lihat bagi seorang mukmin meyakini ma khalaqta hadza batila, semua diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sama sekali batil, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikannya. Tapi kan ini harus diterobos oleh ya ilmu agama kita dan juga ya ilmu-ilmu pengetahuan kita. Nah, lebih dari itu dengan teknologi, semakin cerdas teknologinya itu semakin cepat ya, semakin efektif dan semakin efisien, dan bahkan semakin besar produktivitasnya. Bagi kita yang masih gagap dengan teknologi, ada banyak keterbatasan sehingga bisa terbatas pula dalam mengembangkan ya pengetahuan, dan tidak hanya pengetahuan umumnya, bahkan juga pengetahuan agamanya. Nah, karena itu kita sebagai seorang ibu yang dituntut sekarang jadi seperti seorang kepala sekolah, dituntut seperti seorang guru, sebagai ustadz dan ustadzah, bahkan seperti seorang hafiz di dalam rumah untuk mengajar anak-anak.
bahkan lebih dari itu seperti seorang bendahara yang bisa mengatur semua keuangan, harus bisa mencukupi semua kebutuhan. Nah ini luar biasa ya, ibu itu memang peran yang paling besar, dan ternyata kesuksesan sebuah rumah tangga ada pada seorang ibu. Walaupun betul ayah itu pemimpin, tapi kan kenyataannya jarang ada di rumah. Walaupun sekarang dalam kondisi pandemi, dia berpikirnya bagaimana supaya ya memberikan penghasilan yang baik buat anak-anaknya sehat, buat anak-anaknya bisa sekolah ya, dan juga bisa membuat istri nyaman di dalam rumah. Nah, bagaimana fokus kepada anaknya tentu diserahkan kepada ibunya. Nah, karena itu inovasi, kreativitas, inisiatif ya, kemudian juga ide-ide cemerlang itu harus diawali dengan wawasan ya, pengetahuan agama, pengetahuan umumnya ya, termasuk juga dengan ya teknologinya. Sekarang kita sudah dimudahkan banyak sekali dibandingkan dengan di masa Rasulullah dengan kecanggihan teknologi yang ada. Jadi semakin kita bisa mempelajari teknologi, terutama yang bisa kita dapatkan setiap hari ini dalam masalah informasi, mungkin ini akan menjadi lebih baik. Kita sekarang kalau hanya berpikir tentang musibah, ya kita tidak akan ada kreativitas. Tapi dengan berpikir besar ya, untuk kepentingan orang banyak yang tidak hanya untuk keluarga, maka kita akan berpikir dengan ide-ide baru, kreativitas baru, inovasi baru, bahkan inisiatif yang baru. Nah, karena itu pantas kita harus saling bekerja sama antara kaum ibu ya, yang sudah bisa bekerja di luar rumah, yang masih dalam rumah, bagaimana saling menukarkan pengalaman, saling menukarkan pengetahuan, agar yang tidak punya kesempatan mengakses banyak ke misalnya teknologi media sosial sekarang, dia masih punya kesempatan untuk menambah ilmunya dan bisa mencerdaskan akalnya. Nah, kenapa kita harus bisa mencerdaskan akal kita dan juga menjaga kesehatan akal kita? Karena kita ini istilahnya sandaran utama bagi anak-anak kita. Kalau anak kita ingin lebih cerdas, ya kita harus lebih cerdas. Kalau anaknya ingin misalnya punya inisiatif yang tinggi, kreativitas yang banyak, inovasi yang besar, ya kita pun harus bisa lebih dari itu. Sehingga bagaimana ibu berkiprah ya dengan usaha-usaha, dengan ikhtiarnya yang cemerlang, maka anak pun akan bisa ya lebih dari itu. Karena anak itu ya dengan usia yang sekarang dimiliki, dari mulai usia SD kelas 5 kelas 6 aja itu sudah lebih aktif dan lebih tahu, lebih lihai daripada kita ya ibu-ibu yang banyak ya berurusan dan rumah tangga dalam masalah penggunaan teknologi ya, media sosialnya. Jadi IT yang dimiliki oleh anak-anak itu kita arahkan betul agar nanti ketika mereka besar benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat umat dan juga buat bangsa ya. Mudah-mudahan akan bisa bermanfaat dunia dan akhiratnya. Nah, ini kita gabungkan antara pemahaman agama, pemahaman ilmu pengetahuan umum dan juga sekaligus dengan ilmu teknologinya. Ini dalam rangka dalam kondisi apapun kita terus bisa ya beribadah pada Allah sambil terus mengembangkan ibadah ini dan tafakur kita. Agar kita semakin yakin semua yang diciptakan oleh Allah kita akan ambil hikmahnya. Jadi bukan diambil hikmahnya oleh orang lain, tapi kita juga harus ikut mengambil hikmahnya. Ini yang Allah sebutkan dalam surat di menjelang akhir surat Ali Imran ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ibu-ibu, ternyata kita akan bisa menjadi ibu yang lebih baik di masa sekarang ini ya, selama kita bisa juga mencerdaskan akal kita ya, kemudian menambah wawasan kita dan bahkan menjaga kesehatan akal kita. Apa yang kita lakukan semacam ini terus kita tularkan kepada anak-anak, sehingga anak pun akan bisa memiliki wawasan yang lebih baik. Kita melihat ya di masa lalu ada seorang wanita Zubaidah ya, yang menjadi istrinya Harun ar-Rasyid. Subhanallah, dengan pikiran yang terus ya dia kembangkan, ternyata selalu ada ide-ide baru yang cemerlang. Sehingga suatu hari ketika dia sedang melakukan perjalanan haji ya, dari Baghdad sampai ke Mekah, dia mendapatkan kenyataan ternyata air itu sulit sekali didapatkan di tengah perjalanan. Sehingga setelah dia pulang haji berpikir bagaimana ya saya supaya bisa meringankan banyak orang dalam perjalanan hajinya, bahkan dalam perjalanan musafirnya akan pergi ke sana. Maka terpikirlah ide harus dibuat saluran air dari Baghdad sampai ke Mekah. Itu kan luar biasa jauhnya ya. Berapa wilayah yang harus dilewati. Tapi seorang wanita yang memang sudah punya ide, inisiatif, punya kreativitas, inovasi ya, ada saja tuh Allah memberikan jalan ya untuk bisa melahirkan ya karya-karya besar.
Maka dipanggillah ya para mungkin para ahli, eh, eh, mungkin arsiteknya bagaimana supaya bisa membuat jalannya lah, jalur mana saja, ahli pertanahannya ya, kemudian yang menggambarnya, kemudian juga ahli ekonominya menghitung seperti apa. Dia panggil itu semua orang-orang seperti itu. Dia cari ilmunya dari mereka. Kemudian maka dibuatlah satu inisiatif harus membuat saluran air yang bisa sampai ke Mekah. Dan sampai sekarang masih ada sisa-sisa ya saluran air ini di kota Mekah yang kita lihat di pinggir-pinggir gunung itu. Ini aliran yang dibangun dulu oleh istrinya Harun ar-Rasyid. Nah, kita melihat ternyata karya besar itu dimanfaatkan terus ya. Kalau saja belum ada teknologi secanggih sekarang yang bisa dialirkan dengan pipa, mungkin itu masih bisa digunakan. Bahkan di banyak tempat dibuat sumur-sumur yang memang agak jauh dari aliran air ini, dibuatlah sumur-sumur mata air yang memang itu dengan dananya sampai 1.700.000 dinar. Kalikan saja itu 4 gram lebih, berapa ton digunakan ya, emas untuk biaya saluran ini. Nah, karya-karya yang cemerlang semacam ini lahir dari seorang ibu. Juga ada Fatimah Al-Fihri, ya, dia ternyata mendapatkan warisan dari orang tuanya yang tidak dipikirkan oleh dia, wah saya mau beli tas mahal, saya mau bikin istana, saya mau bikin misalnya kendaraan mewah, tapi yang dia pikirkan apa yang bisa saya berikan pada umat ini. Dia berpikir harus ada satu wilayah khusus yang bisa menghubungkan ya dialog antara orang muslim dan non muslim, antara timur dan barat, di mana walaupun di orang Tunisia dia terpikir ini harus ada di Maroko. Maka dibuatlah di Fez ya, sebuah masjid Al-Qurawiyyin. Disitulah akhirnya dibuat pertama di dunia ya universitas. Universitas yang pertama dibangun di dunia, yang akhirnya para cendekiawan yang ingin memberikan bakti pengetahuannya dan agamanya, mereka berdatang di situ mengajar. Sehingga terjadilah universitas yang terbaik di dunia pada saat itu dan yang pertama kali dibangun. Oleh siapa? Oleh seorang ibu. Yang ternyata dia tidak hanya berpikir tentang keluarganya. Kalau dibicara tentang sulitnya zaman itu juga sama, banyak kesulitannya seperti kita. Bahkan kita lebih banyak kemudahannya di zaman modern semacam ini. Tapi ketika seorang ibu itu sudah luas wawasannya, ya tadi berpikir yang sehat, berpikir yang cerdas, bahkan pada saat yang sana dilandasi oleh ilmu agama dan teknologi, luar biasa ya, menghasilkan karya-karya besar. Itulah dari seorang ibu. Nah, apalagi kalau ya bicara tentang generasi, bagi kita tidak aneh lagi ya kalau di masa-masa salafus saleh itu banyak sekali kaum ibu yang bisa melahirkan generasi besar yang punya karya besar dan bermanfaat sepanjang zaman. Dan ini dilahirkan oleh para kaum ibu di masa lalu. Maka lahirlah para tokoh-tokoh besar yang karya sampai sekarang kita baca ya, kita jadikan patokan, kita jadikan pedoman ya, hadis Bukhari, hadis Muslim ya. Kemudian tafsir-tafsir begitu banyak, Qurtubi ya, tafsir misalnya Ibnu Katsir dan lain-lain yang pada dasarnya itu sudah ada dari semenjak mereka hidup dan sampai nanti akhir zaman akan menjadi rujukan bagi umat Islam sedunia ini. Nah, karena itu kesulitan mereka mungkin jauh lebih sulit daripada kita di masa pandemi ini. Karena ternyata kalau kita baca biografi mereka itu banyak sekali orang-orang yang berhasil itu bukan dari orang yang kaya raya. Banyak sekali orang yang berhasil itu dari orang-orang yang tidak mampu. Kalangan biasa yang bukan menjadi orang yang bisa dengan mudah yang menyekolahkan anak sana kemari, tapi dengan semangat, dengan visi yang besar, visi yang tidak dibatasi oleh zaman dan wilayah, itu luar biasa dimiliki oleh kaum ibu di masa lalu. Karena apa? Kecerdasan dalam agamanya, kecerdasan dalam pengetahuannya, sekaligus ya memanfaatkan teknologi yang ada pada masa itu. Beda dengan masa kita sekarang yang sudah luar biasa. Nah, kemudian juga harus bisa ya, kita bisa menjaga harta yang kita miliki ya, agar kita bisa menjaga harta yang tetap halal dan baik ya. Kemudian seorang ibu harus bisa mengatur, mengelola harta yang diberikan oleh suami agar bisa mencukupi keluarga, tidak menuntut suami lebih daripada kemampuannya ya. Kemudian bisa menumbuhkan sifat qanaah kepada anak-anak, jangan banyak menuntut, jangan banyak meminta, hiduplah lebih sederhana, hiduplah dengan ya cara yang sangat hemat pada saat sekarang. Mungkin juga pada saat yang sama sudah hemat harus bisa menabung lagi. Karena bisa jadi ada nanti situasi yang di luar dugaan kita tapi harus mengeluarkan biaya. Siapa lagi kalau bukan ibu yang cerdas yang bisa mengelolanya. Nah, pada saat yang sama dalam masa disebut new normal ini, apakah mungkin suatu saat akan dikembalikan lagi? Ya, ada negara sudah new normal kembali kepada lockdown misalnya.
Dan bisa saja kalau misalnya perkembangan COVID ini, ya nauzubillah, mudah-mudahan tidak ya, seandainya perkembangannya lebih buruk. Nah karena itu kita tidak ingin karena sebab harta keluarga jadi fitnah. Jangan sampai ibu di saat kondisi suami sedang sulit mendapatkan penghasilan justru menghadirkan fitnah karena banyak menuntut, karena tidak merasa puas, karena tidak qanaah, tidak ikhlas ya menjadi ya, istri mendapatkan suami bernasib seperti ini. Justru kita harus hindari. Ketika semacam ini kita hindari ya harta menjadi fitnah dalam keluarga. Ya, annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Allah ingatkan wa'lamu. Sampai depannya diberitahu oleh Allah dalam surat 8 ya ayat 28 ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya ya harta dan anak kalian itu adalah fitnah. Nah, ketika kita sudah diingatkan semacam ini oleh Allah justru ya dari 14 abad yang lalu, kita harus berhati-hati nih kaum ibu. Jangan sampai karena sebab harta justru jadi fitnah dalam keluarga. Apalagi kita ini keluarga-keluarga muslim, bahkan lebih dari itu keluarga-keluarga dakwah. Maka harus bisa menjadikan nikmal ya malus soleh lil mar'is soleh ya. Sebaik-baiknya harta, senikmat-nikmatnya harta itu adalah harta yang baik ya bagi orang yang soleh. Nah jadi ibu-ibu pada saat yang sama kita bisa meredam semua keinginan anak, tuntutan anak ya pada saat yang sama. Tapi pada saat yang sama pula kita jangan sampai nanti tidak bisa membayar ya SPP-nya anak-anak, karena walaupun sekarang sedang new normal, pendidikan harus tetap berjalan. Kemudian pada saat yang sama kita jangan jadi musuh bagi suami dan bagi anak-anak. Ibu kan hadir harus jadi penenang, harus jadi pendidik ya. Ibu harus jadi perawat, ibu harus jadi penasehat, ibu harus jadi qudwah. Ibu itu segalanya dalam keluarga. Maka Allah ingatkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum. Sesungguhnya di antara istri kalian, anak-anak kalian ternyata menjadi musuh. Maka harus berhati-hatilah menghadapi mereka. Nah, kita justru sebaliknya harus bisa menjadi peredam. Peredam perselisihan, peredam misalnya nyamanan, peredam misalnya banyak tuntutan, semua kita harus yang bisa meredam. Karena kita adalah ibu. Ibu itu adalah ya tonggak utama di dalam keluarga. Kita melihat seburuk-buruknya Fir'aun, tapi Asia sukses mendidik Nabi Musa. Jadi pada saat yang sama kita pun harus bisa dalam kondisi sulit ini ya jadi ibu yang selalu tampil terdepan untuk bisa menghasilkan kesuksesan di era ya new normal ini. Dan kemudian yang terakhir menjaga keturunan agar menjadi keturunan yang kita inginkan jadi penyejuk hati dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam masa semacam ini tetaplah anak jadi urusan utama bagi kita. Karena kalau harta ya itu tidak jadi milik semua orang, menjadi modal untuk ke dalam surga. Tapi kalau anak itu sudah pasti bagi kita. Ini kita kaum ibu, makanya panggilnya ibu karena kita punya anak. Maka pada saat yang sama inilah jadi investasi kita untuk kita yang masuk ke hari di mana harus kita dihisab, diringankan oleh anak, dapatkan syafaat dari anak. Saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, diringankan, dimudahkan, dipercepat oleh anak. Pada saat kita masuk surga, diangkat derajatnya juga oleh anak. Karena anak itu tidak hanya menjadi penyejuk hati, tapi jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini kita terus luruskan di era new normal ini, sehingga kita bangga kalau tadi ada 103 ibu yang bisa menyiapkan anaknya dalam kondisi pandemi, ya hafiz Quran. Ya, walaupun tidak di pesantren, ternyata bisa menciptakan suasana rumah bagi anak yang nyaman, untuk bisa menghafal Quran, untuk memurojaah, untuk setorannya supaya juga nyaman kepada gurunya. Dibuatlah suasana rumah yang tenang sehingga tidak mengganggu ya konsentrasi anak yang menyelesaikan hafalan Qurannya kepada gurunya. Nah ini selalu kita lakukan di dalam masa new normal ini. Pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa ibu itu adalah tonggak kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan upaya semacam ini bermanfaat, dan tentu pengalaman ibu-ibu bisa dipadukan lebih kaya, lebih banyak lagi ya, dan akan menghasilkan keberkahan yang lebih besar. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.